kita sampai pada sorry. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya nanti langsung bertanya aja ya, jangan malu-malu. Langsung ditanyakan kepada Pak Denny. Boleh. Kita sampai di sini tadi. Kita sampai stress testing tadi ya. Tadi sudah. Oke, ini tadi regulasi ya, regulasi tentang resiko pasar. Jadi regulasi Bank Indonesia atau peraturan Bank Indonesia yang secara khusus membahas tentang resiko pasar itu tertuang di 512 PBI tahun 2003 ya. Jadi kalau kita mau bandingkan dengan regulasi yang muncul di Basel 1 dan Basel 2, praktis yang ada di PBI nomor 512 2003 ini memang didedikasikan khusus untuk resiko pasar Bapak Ibu. Ya, untuk PBI 512 2003 ini harus diterapkan oleh bank-bank yang memiliki cabang di luar negeri yang pertama, ya, punya cabang di luar negeri. Oke, yang itu yang pertama. Yang kedua, asetnya lebih besar sama dengan 10 triliun. Ya, asetnya lebih besar atau sama dengan 10 triliun. Yang ketiga, jika banknya berbentuk bank devisa, ya, berbentuk bank devisa itu posisi surat berharganya setidaknya adalah 20 miliar. Ya, 20 miliar. Kemudian yang ketiga, kalau bank non devisa, posisi surat berharganya setidaknya adalah 25 miliar. Ini adalah jenis-jenis bank atau regulasi yang harus diterapkan oleh bank-bank yang berbentuk seperti ini. Jadi bank yang memiliki cabang di luar negeri otomatis harus menerapkan PBI 512 tahun 2003. Kemudian bank dengan aset lebih dari 10 triliun juga harus menerapkan PBI 512 2003, bank devisa posisi surat berharga 20M dan non devisa 25M. Oke ya. Nah, membahas tentang regulasi resiko pasar, maka kita tidak bisa lepas dari pembahasan kebutuhan modal, Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak bisa lepas dari pembahasan kebutuhan modal untuk resiko pasar. Nah, rumus yang digunakan tetap sama ya dengan pendekatan CAR ya. Modal dibagi ATMR atau modal eligible capital dibagi dengan RWA, risk weighted asset. Aset atau kumpulan aset yang dikenakan bobot resiko. Nah, untuk resiko pasar hanya di-cover oleh tier 3. Ya, hanya di-cover oleh tier 3. Jadi kalau tier 1 dan tier 2 itu diperuntukkan untuk resiko kredit dan resiko operasional, sementara tier 3 modal pelengkap tambahan itu hanya diperuntukkan untuk resiko pasar. Ya. Kriterianya sebagai berikut. Yang pertama adalah unsecure. Ya, unsecure, kemudian subordinasi dan juga di store penuh. Ini untuk kriteria yang harus dipenuhi oleh tier 3. Oke. Kemudian jatuh temponya minimal adalah 2 tahun. Ya, jatuh temponya minimal 2 tahun. Kemudian yang ketiga, tidak dapat dilunasi sebelum tanggal pelunasan, kecuali persetujuan dari supervisor. Ya. Tidak dapat dilunasi lebih awal. Kemudian yang keempat, ada yang disebut dengan klausula lock-in. Ya. Klausula lock-in ini adalah sebuah klausula yang menyatakan bahwa tidak diperkenankan untuk membayar pokok dan bunga jika dengan pembayaran tersebut rasionya di bawah minimum. Ya, jadi itu yang disebut dengan klausula lock-in. Jadi modal tier 3 atau modal pelengkap tambahan di mana di dalamnya ada pinjaman subordinasi jangka pendek, setidaknya ada 4 kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah unsecure, kemudian jatuh temponya minimal 2 tahun, kemudian tidak dapat dilunasi lebih awal, kemudian yang keempat ada sebuah klausula yang disebut dengan lock-in. Ya, lock-in. Atau tidak diperkenankan membayar pokok dan bunga jika dengan pembayaran tersebut menyebabkan rasionya di bawah ketentuan. Nah, saya akan menambahkan sedikit penjelasan tentang tier 1, 2, dan 3, Bapak Ibu. Jadi tier 1 dan tier 2, tier 1, tier 2, dan tier 3, ya, jadi saya tuliskan di sini ada tier 1, ya, ada tier 1,
disebut dengan modal inti. Ya, modal inti. Kemudian ada tier 2 yang disebut dengan modal pelengkap. Ya, modal pelengkap. Ya, kemudian ada tier 3 yang disebut dengan modal pelengkap tambahan. Ya, tambah. Oke. Nah, komposisinya seperti ini. Tier 1 itu harus lebih besar sama dengan 50% dari total modal. Ya, total modal. Nah, oke, kemudian tier 2 ditambah dengan tier 3 itu lebih kecil sama dengan 50% dari total modal. Total modal. Saya ambil contoh, misalkan total modalnya adalah 100M. Ya, total modal 100M. Total modalnya 100M. Ya. Jadi minimal yang di-cover oleh tier 1, ya, minimal yang di-cover oleh tier 1 adalah 50% dari total modal. Ya, 50% dikalikan 100M. Minimal ya, minimal adalah 50M. Nah, total dari tier 2 ditambah tier 3, ya, tier 2 ditambah tier 3, ya, tier 3 itu sebesar maksimal 50M. Jadi jumlahnya sama boleh. Maksimal sama. Jadi 50% dari 100M, tapi maksimal. Tapi kalau tier satunya minimal 50M, jadi kalau tier satunya katakanlah menjadi 60 miliar, apakah diperbolehkan? Boleh, karena sesuai ketentuan lebih besar dari 50% total modal. Ya, tier 2, tier 3 itu tidak boleh lebih besar dari tier 1. Oke. Ini sama 100M. Jadi ini tier 2, tier 3 maksimal 50M. Sementara yang di sini tier satunya adalah minimal. Ya, minimal 50M. Oke. Nah, jadi kalau saya tuliskan begini Bapak Ibu. Ini simulasi saja. Jadi kalau tier 1 di sini ada tier 2, kemudian di sini ada tier 3. Di sini ada 50M. Ya, katakan begitu. Di sini ada 30M. Kemudian di sini ada 20M. Ya. Oke. Jadi kalau kebutuhan kredit dan operasional berarti kan di-cover dengan tier 1 dan tier 2. Gitu ya. Tier 1 dan tier 2 untuk meng-cover kebutuhan kredit dan operasional. Sementara kalau kita mau meng-cover kebutuhan untuk resiko pasar, otomatis kan hanya di-cover oleh tier 3 saja. Ya, hanya di-cover oleh tier 3 saja. Oke, di-cover oleh tier 3 saja. Pertanyaannya begini, apa ketika tier 3 jumlahnya tidak sebesar 20M, dari mana dia akan mendapatkan dana untuk meng-cover resiko pasar? Pertanyaan itu. Jadi tier 1 ditambah tier 2 digunakan untuk meng-cover resiko kredit dan resiko operasional. Oke ya. Sementara tier 3 ini hanya untuk resiko pasar, hanya untuk resiko pasar. Ketika tidak terpenuhi tier 3 untuk meng-cover resiko pasar, maka bisa diambilkan atau disupport dari tier 1, Bapak Ibu. Ya, bisa disupport dari tier 1. Berapakah besarannya? Besarannya adalah 28,5. Ya, dari besaran tier 1 yang digunakan untuk meng-cover resiko pasar, ya. Besaran tier 1 yang digunakan untuk meng-cover resiko pasar itu adalah 28,5. Minimal ya, minimal 28 ya, minimal 28,5% dari kebutuhan tier 3. Ya, tier 1 yang meng-cover kebutuhan resiko pasar yang harusnya di-cover oleh tier 3 adalah minimal 28,5. Ya, berarti kalau tier 3-nya kan berarti sisanya 71,5%. Oke ya, jadi maksimal itu. Oke.
Jadi tier 1 yang digunakan untuk mengcover resiko pasar yang harusnya di-cover oleh tier 3 adalah 28,5. Ini yang di slide belum ada, tapi pernah ditanyakan di ujian. Jadi saya tambahkan di sini. Sehingga kalau kita mau hitung Bapak Ibu, jadi kalau tier 3-nya, kalau pasarnya butuhnya 20 M, jadi resiko pasar ini butuh mengcover sebesar 20 M, kebutuhan resiko pasar 20 M, maka 28,5%-nya di-cover oleh tier 1 minimal ya, oleh tier 1, 71,5-nya di-cover oleh, ini saya tuliskan, berarti ini di-cover tier 1, sementara tier 3-nya ya maksimal adalah 71,5% di-cover oleh tier 3 sendiri. Ya, tier 3. Ya, jadi ini yang perhitungan. Jadi kalau kebutuhan resiko pasarnya sebesar 20 M, maka tier 1-nya bisa mengcover sebesar 28,5 minimal dan maksimal 71,5% oleh tier 3 atau modal pelengkap tambahan. Oke, selanjutnya kita masuk ke chapter 2 Bapak Ibu, pengukuran resiko pasar dengan pendekatan standar. Nah, resiko pasar itu ada 2 metode. Resiko pasar ada 2 metode. Yang pertama adalah SA, yang kedua adalah IMA. Ya, resiko pasar itu ada 2. Yang pertama adalah SA, yang kedua adalah IMA. Nah, yang kita bahas di chapter 2 adalah SA. Ya, standardized approach atau pendekatan standar. Nah, karena kita menggunakan SA, otomatis ini adalah pendekatan eksternal ya dari lembaga pemeringkat rating eksternal. Ya, standardized approach. Ya, pendekatan standar. Jadi chapter 2 ya di level 2 kita hanya membahas tentang standar. Untuk IMA ini nanti ada di level 3. Ya, ini ada di level 3. Pembahasan IMA. Nah, di chapter 2 kita membahas tentang SA. Nah, resiko pasar itu dibagi 2, Bapak Ibu. Ya, resiko pasar itu dibagi menjadi 2. Ya, ada spesifik, ya, ada general market risk. Ada resiko pasar spesifik, ada resiko pasar umum. Ya, oke. Kita masuk ke dalam resiko pasar spesifik dulu. Yang pertama adalah spesifik, potensi kerugian akibat pergerakan rating. Ini kata kunci yang pertama. Ya, dari surat berharga, kata kunci yang kedua, yang kita beli terkait dengan rating suatu perusahaan atau satu perusahaan. Contoh, ya contoh. Kita membeli surat berharga PTA, ya, dengan nominal 100 M, ratingnya adalah AA. Jatuh temponya 6 bulan. Nah, ini yang disebut dengan resiko pasar spesifik. Ya, berkaitan dengan rating, berkaitan dengan surat berharga, berkaitan dengan penerbitnya. Oke. Yang kedua adalah general market risk. Resiko umum, resiko pasar umum. Sama. Ya, jadi resiko pasar general, general market risk, resiko umum, resiko pasar umum sama. Nah, bedanya dengan spesifik, resiko pasar umum lebih disebabkan dari pergerakan ini. Hal-hal yang berlaku secara umum. Contoh misalkan nilai tukar. Ini berlaku secara umum. Suku bunga. Ini juga berlaku secara umum. Kemudian ekuitas, saham, dan juga komoditas. Nah, ini yang berlaku secara umum. Jadi kalau kita mau bandingkan antara spesifik dan general, otomatis terlihat sekali perbedaannya dari sini, penggunaan rating. Jadi kalau resiko pasar spesifik, rating, surat berharga, penerbit. Sementara kalau kita menggunakan resiko pasar umum, berkaitan dengan sesuatu yang berlaku secara umum, nilai tukar, suku bunga,
ekuitas komoditas, ya, tidak terkait dengan rating perusahaan. Nah, ini yang akan kita bahas di chapter 2, Bapak Ibu. Jadi kalau kita kembali kepada definisi dari resiko pasar, itu kan ada 4 faktor plus derivatif, ya, option. Yang pertama adalah resiko suku bunga. Nah, sebelum kita masuk di materi ini, jadi saya jelaskan begini, Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi di dalam resiko pasar itu kan ada 2 pencatatan atau 2 portofolio. Ada trading book, ada banking book. Ya, ada trading book, ada banking book. Ya, portofolionya ada 2. Yang pertama adalah trading book. Ya, trading book. Yang kedua adalah banking book. Ya, banking. Ya, jadi kalau kita bicara tentang risiko pasar, maka lebih pada trading book, ya. Dibeli untuk dijual kembali, kemudian untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek, kemudian dilakukan proses mark to market, ya. Nah, pencatatannya ada di sini, ada di trading, ada di banking. Nah, kalau kita menggunakan konsep Basel 1 dan Basel 2, ya, kalau kita menggunakan konsep Basel 1 dan Basel 2, Basel 1 dan Basel 2, ya, ada yang masuk di dalam perhitungan trading, ada yang masuk dalam perhitungan banking. Kalau Basel 1, Basel 2, trading book itu menghitung terkait dengan nilai tukar, ya, kemudian suku bunga, kemudian ada ekuitas atau saham, kemudian ada komoditas. Kemudian kalau yang berkaitan dengan banking book itu hanya ada 2. Ada nilai tukar, kemudian ada komoditas. Nah, begitu masuk di dalam perbankan Indonesia di konsepnya PBI, ya, yang masuk di trading book tinggal 2, nilai tukar, kemudian suku bunga. Kemudian yang masuk di dalam banking book hanya nilai tukar saja. Nah, ini perbedaannya di sini. Jadi nanti terkait dengan soal-soal yang ada di ujian, perbedaannya di sini Bapak Ibu. Karena di dalam perbankan Indonesia hanya boleh mengelola ini nilai tukar dan suku bunga. Baru kita masuk dalam klasifikasi pengukuran resiko ini, Bapak Ibu. Nah, resiko suku bunga, resiko ekuitas, kemudian resiko nilai tukar, kemudian resiko komoditas, kemudian derivatif diwakili oleh option, semua menggunakan metode yang berbeda. Contoh misalkan, kita bahas dari yang pertama, resiko suku bunga. Nah, resiko suku bunga dibagi menjadi 2. Ada yang spesifik, ya, berkaitan dengan rating publik, kemudian berkaitan dengan rating penerbit. Kemudian yang kedua ada resiko umum. Nah, resiko umum ini ada 2 pendekatan atau 2 metode. Ya, ada 2 pendekatan atau 2 metode. Ya, ada 2 pendekatan atau 2 metode. Yang pertama adalah metode jatuh tempo. Ya, metode jatuh tempo. Ya, atau disebut juga dengan maturity. Ya, metode jatuh tempo atau maturity. Yang kedua adalah metode jangka waktu atau duration. Ya. Kemudian yang kedua ada resiko ekuitas atau saham. Untuk mencari kebutuhan modalnya dikalikan dengan 8%. Dibagi juga dengan spesifik dan umum. Jadi hanya resiko yang tercatat di trading saja yang menghitungnya spesifik dan umum. Ya, dalam hal ini adalah suku bunga, ya, yang pertama. Yang kedua adalah ekuitas. Sementara kalau yang nilai tukar dan komoditas kan dicatatkan di trading book dan banking book, sehingga perhitungannya tidak menggunakan spesifik dan umum. Nih ya, oke, sama seperti suku bunga, ekuitas juga menggunakan 2 perhitungan. Yang pertama dengan spesifik,
yang pertama. Kemudian yang kedua adalah umum. Oke, untuk yang spesifik perhitungannya dengan gross, saya singkat SPG, spesifik posisi gross. Abaikan tandanya. Ya, abaikan tandanya. Artinya kalau mau transaksi beli maupun jual semua dijumlahkan. Sementara kalau yang posisi untuk resiko umum menggunakan posisi neto, saya singkat menjadi UPN, umum posisi neto. Oke. Oke, yang ketiga yaitu resiko nilai tukar. Kebutuhan modalnya juga sama, dikalikan dengan 8%. Nah, seperti yang sudah disinggung di awal tadi bahwa satu komoditas yang tidak masuk di dalam perhitungan resiko komoditas tetapi masuk ke dalam resiko nilai tukar itu adalah emas. Ya. Oke, kemudian yang keempat adalah resiko komoditas, kebutuhan modalnya dikalikan dengan bobot 15%. Ada dua metode yang digunakan. Yang pertama adalah maturity ladder. Oke, maturity ladder. Yang kedua adalah simplified. Oke, kemudian yang kelima adalah option. Ya, option itu dibagi menjadi dua. Ada yang aktif melakukan trading, itu menggunakan pendekatan IMA, internal model approach. Sementara yang tidak aktif melakukan trading itu menggunakan tiga pendekatan. Yang pertama simplified approach, kemudian delta plus approach, kemudian skenario approach. Ya, jadi masing-masing dari resiko yang ada di dalam pasar mempunyai pendekatan yang berbeda-beda. Oke, kita mulai dari untuk resiko suku bunga. Ya, resiko suku bunga, Bapak Ibu, resiko suku bunga dibagi dua. Ada spesifik, ada umum. Nah, untuk yang spesifik, capital charge-nya itu ada 5. Ya, 0%. Ya, ini untuk government, ya, pemerintah. Kemudian 0,25 sampai 1,6 ini untuk qualifying. Ya, selain government. Dengan jangka waktu ada yang kurang dari 6 bulan, 6 sampai 2 tahun, dan 1,6 untuk yang lebih dari 2 tahun. Yang ini other. Jadi tidak masuk dalam government, tidak masuk dalam qualifying, ini nilainya 8%. Oke, kemudian untuk yang kedua resiko suku bunga umum, suku bunga umum ini bagi menjadi dua pendekatan atau dua metode. Ya, yang pertama adalah metode jatuh tempo maturity, yang kedua adalah jangka waktu duration. Ya, menggunakan maturity, kemudian ini menggunakan duration. Ya. Nah, di sini ada keterangan 10% dan 5%. Mungkin Bapak Ibu bertanya untuk apa? Nah, ini digunakan untuk perhitungan match Bapak Ibu atau offset. Ya. Match atau offset. Jadi di dalam perhitungan resiko pasar itu ada dua terminologi posisi. Ya, ada dua terminologi posisi. Saya tambahkan di sini. Saya tambahkan di sini. Jadi ada dua terminologi posisi ketika kita masuk dalam perhitungan resiko pasar. Ya, ada dua terminologi posisi. Dua terminologi posisi. Ya. Oke ya, yang pertama itu ada transaksi beli atau bisa disebut dengan buy atau bisa disebut dengan long. Oke, yang kedua ada transaksi jual, bisa disebut dengan sell atau short. Ya. Jadi ada dua. Nah, transaksi beli dan jual, transaksi buy atau sell, transaksi long atau short, ini nanti digunakan untuk perhitungan offset. Offset atau match. Ya, match. Nah, nilai terkecil dari dua posisi berlawanan. Dua posisi berlawanan itu artinya satunya long, satunya short. Oke ya. Kemudian yang kedua
digunakan juga untuk mencari net open position. Ya, berarti selisih dua posisi berlawanan. Contoh ya, misalkan contoh. Nah, ada transaksi long biasanya dilambangkan dengan tanda plus seperti ini 10. Kemudian ada transaksi short dilambangkan dengan 6 misalkan begitu. Kalau kita mau mencari offset atau match-nya, maka kita cari nilai terkecil antara kedua posisi yang berlawanan. Posisi berlawanan itu artinya ini. Ada long, ada short. Kalau dua-duanya long tidak bisa. Ya, satu long, satu short, artinya dua posisi berlawanan. Nah, berapa nilai offsetnya? Berapa nilai offsetnya atau nilai match-nya? Nah, nilai offsetnya adalah nilai terkecil. Nilai terkecilnya berapa? 6. Nah, baru kita bisa bahas yang ini. Nah, kalau kita mau menghitung metode jatuh tempo, kalau kita mau menghitung metode maturity, maka nilai match-nya baru dikali dengan 10%. Maksudnya begitu. Ya. Offset atau match nilai terkecilnya dikalikan dengan 10%. Ini nanti yang masuk ke dalam metode maturity atau maturity method. Ya, maturity method. Nah, kalau kita menggunakan nilai offset dikalikan 5%, ya, offset atau match 5%, ya. Berarti di sini match-nya 6 tetap dikalikan dengan 5%. Nah, ini untuk perhitungan jika menggunakan duration method. Duration method. Nah, bedanya di sini. Sehingga kenapa kok muncul nilai 10% dan 5%? Ini sebenarnya adalah persentase yang dikalikan dengan nilai match atau offset. Jadi kalau kita mau transaksi, ambil contoh forex ya. Forex itu kan ada transaksi beli dan transaksi jual. Ada long, ada short, ada buy, ada sell. Gitu. Jadi kalau kita menggunakan jatuh tempo maturity, maka nilai offsetnya dikali 10%. Duration-nya, kalau kita menggunakan pendekatan duration, berarti pengalinya adalah 5%. Jatuh tempo menggunakan nilai pokok, duration menggunakan sensitivitas, Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya adalah suku bunga saya kira sudah. Kemudian umum jatuh tempo maturity jangka waktu durasi juga sudah. Masuk ke dalam ekuitas atau saham. Nah, ini ada dua jenis. Ada resiko spesifik, ada resiko umum. Nah, spesifik berarti menggunakan posisi gross, umum menggunakan posisi neto. Maksudnya bagaimana? Begini. Sama ya. Kalau kita mau menggunakan pendekatan gross, maka abaikan tandanya. Tidak ada long, tidak ada short. Jumlahkan saja. Ya, jadi menjadi 16. Nah, sementara kalau kita posisi neto, lihat tandanya. Lihat tandanya itu artinya ada yang long, transaksi beli, ada yang short, transaksi jual. Bagaimana kebutuhan modalnya? Sama. Untuk ekuitas dikali dengan 8%. Oke ya. Jadi kalau kita spesifik, posisi gross, lihat tandanya. Abaikan tandanya. Long short sama. Dikali 8%. Kalau kita mau menggunakan pendekatan umum, maka kita menggunakan posisi neto. Lihat tandanya. Long dan short-nya berapa. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kebutuhan modalnya kali berapa? Dikali dengan 8%. Oke. Ya, ini tadi yang sudah sempat saya singgung bahwa perbedaan perhitungan modal Basel dan PBI. Ya. Perhitungan modal Basel dan PBI, artinya Basel 1 dan Basel 2 sama. Oke. Jadi kalau konsepnya Basel, ya konsepnya Basel, kalau yang tercatat perhitungan modal di trading book itu mencakup 4 faktor. Nilai tukar masuk, suku bunga masuk, ekuitas masuk, komoditas masuk. Sementara untuk yang pencatatan perhitungan modal di banking book ini hanya berkaitan dengan nilai tukar dan komoditas saja.
Nah, berbeda dengan konsep yang ada di Basel, PBI, karena di Indonesia hanya diperbolehkan mengelola nilai tukar dan suku bunga saja, sehingga tinggal dihapus saja Bapak Ibu. Yang ekuitas dan komoditas dihapus, berarti yang diizinkan untuk dihitung atau dikelola hanya nilai tukar dan juga suku bunga. Ya, hanya nilai tukar dan suku bunga. Jadi yang trading book nilai tukar dan suku bunga, yang banking book hanya nilai tukar saja. Ya, karena di dalam perbankan Indonesia hanya boleh mengelola nilai tukar dan suku bunga. Oke. Nah, ini masih berkaitan dengan penggunaan rating yang ada di resiko suku bunga. Ya, spesifik. Tadi kan dikatakan bahwa kalau kita mau bandingkan resiko suku bunga di Basel 1 dan Basel 2, bedanya di mana? Bedanya terkait dengan penggunaan rating. Contoh, government di Basel 1, pemerintah itu capital charge-nya selalu 0, Bapak Ibu. Karena dianggap tidak mungkin gagal bayar. Ya, karena dia bisa mencetak uangnya sendiri. Nah, menurut Basel ini tidak akan meningkatkan kualitas manajemen resikonya, sehingga di Basel 2 untuk government sudah menggunakan rating publik. Jadi bacanya begini, di Basel 1 ya, mohon maaf Bapak Ibu, hati-hati di sini ada Basel 1, ada Basel 2. Ya, nah Basel 2-nya ini digunakan untuk yang government. Ya, government Basel 1 charge-nya pasti 0. Karena tidak mungkin gagal bayar, dianggap tidak mungkin gagal bayar atau risk free. Sementara Basel 2 sudah menggunakan pendekatan rating. Triple A sampai AA kapanpun jatuh temponya any. Any charge-nya adalah 0%. A plus sampai triple B kurang dari 6 bulan 0,25%. A plus sampai triple B 6 sampai 24 1%. A plus sampai triple B lebih dari 24 bulan 1,6%. Sementara other itu artinya rating di bawah triple B. Jadi BB, B, C, kapanpun jatuh temponya nilainya paling besar 8%. Nah, contoh misalkan begini. Ya, bank memiliki surat berharga yang dikeluarkan pemerintah. Kata kunci yang pertama pemerintah. Oke. Nilainya adalah 100 juta. Ratingnya adalah A+. Sisa jatuh temponya 12 bulan. Kita lihat. Kita mau menghitung menggunakan MRA, kita mau menghitung berdasarkan Basel. Apakah berbeda? Berbeda. Karena kalau yang MRA Basel 1 pemerintah berapapun nilainya pasti dianggap risk free. Ya. 0%. Nah, di Basel 2 2004 itu tidak lagi karena yang sudah dikenakan rating. Kita lihat ratingnya A+. Ya, A+ jatuh temponya 12 bulan. Berarti di sini. Ya, berarti di sini. A+ jatuh temponya 12 bulan, charge-nya 1%. Oke. A+ 12 bulan, charge-nya 1%. Ngitungnya bagaimana? Tinggal kita kalikan aja nilainya. Ya, 100 juta dikalikan 1%, 1 juta. Ini di sini ada perbedaan yang cukup jelas ya Bapak Ibu. Kalau kita ngitungnya berdasarkan MRA, Basel 1, pemerintah sudah pasti 0 capital charge-nya. Tapi kalau Basel 2 sudah dikenakan rating publik. Ya, kalau dari kasus ini dikenakan charge sebesar 1%. Oke. Kemudian ada resiko komoditas. Sebelum ke resiko komoditas, saya tambahkan ke resiko nilai tukar ya Bapak Ibu. Nah, ini belum ada, saya tambahkan. Nah, resiko nilai tukar tadi dikatakan begini. Kalau kita masuk ke dalam perhitungan nilai tukar, kita lihat. Nilai tukar itu dicatatnya di mana? Kita lihat. Nah, nilai tukar itu selain di trading ya dicatatnya juga di banking. Oke ya. Oke. Ngitungnya bagaimana? Ngitungnya begini. Jadi kalau kita mau perhitungan nilai tukar karena sudah memasukkan emas dalam perhitungan, maka di sini ada transaksi long, ada transaksi short. Contoh misalkan. Ya, ini kita pakai resiko nilai tukar. Nilai tukar.
Ya, berarti di sini ada transaksi long. Berarti di sini adalah katakanlah plus 600. Plus 600 ini adalah USD. Kemudian di sini ada transaksi short. Ya, di sini ada short katakanlah 100. Ini JPY, Japan Yen. Kemudian di sini ada gold. Ya, gold, emas, katakanlah di sini ada long 100. Nah, gini. Bagaimana cara menghitung kebutuhan modalnya? Nah, kalau untuk resiko nilai tukar, kita mencari nilai terbesar absolut. Nilai terbesar absolut di antara posisi berlawanan. Posisi berlawannya kan ini. Ya, ada long, ada short. Yang paling besar berapa? Yang paling besar ini. Kita absolutkan. Ya, berarti di sini ada kebutuhan modalnya. Kebutuhan modalnya berarti yang paling besar absolut. Nilainya adalah 600. Oke, ditambah dengan emas. Ditambah dengan 100. Nah, untuk nilai tukar dikalikan dengan 8% kebutuhan modalnya. Ya, dikalikan dengan 8%. Jadi kalau kita mau hitung jadi begini. 600 ditambah 100, 700 dikali dengan 8%. Nah, ketemu 56. Nah, ini adalah perhitungan kalau kita menggunakan resiko nilai tukar. Jadi ada dua posisi berlawanan, ada long dan short. Kita cari nilai yang paling besar, ditambahkan dengan gold, dikali dengan 8%. Itu untuk resiko nilai tukar. Nah, tambah lagi untuk resiko ekuitas atau saham, ya saya tambahkan resiko nilai ekuitas atau saham itu hanya diperuntukkan yang berada pada pasar yang sama, Bapak Ibu ya. Jadi kalau resiko ekuitas, saya tambahkan di sini, resiko ekuitas atau saham, kata kuncinya harus berada pada pasar yang sama. Oke. Kata kuncinya. Jadi ada resiko nilai tukar di sini, kemudian ada resiko ekuitas atau saham. Nah, resiko ekuitas atau saham ini jarang sekali ditanyakan perhitungannya, selalu berkaitan dengan ini. Jadi harus berada pada pasar yang sama, meskipun penerbitnya berbeda. Karena ini dilihat dari perhitungan bank. Oke, selanjutnya yang keempat adalah resiko komoditas. Nah, resiko komoditas ini hanya dicatatkan sama seperti nilai tukar, di trading ada, di banking ada. Jadi dikenakan pada semua posisi bank. Ya, dikenakan pada semua posisi bank itu berarti di trading ada, di banking ada. Kemudian emas tidak masuk dalam komoditas. Ya, emas tidak dimasukkan komoditas karena masuk ke nilai tukar. Oke ya. Nah, komoditas ini paling unik dibandingkan dengan resiko yang lainnya karena dipengaruhi oleh biaya penyimpanan, kemudian biaya transportasi. Ya, jadi kalau dibandingkan dengan nilai tukar, suku bunga, ekuitas, komoditas ini memiliki beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi harganya. Yang pertama berkaitan dengan ketersediaan barangnya, biaya penyimpanan, kemudian biaya transportasi begitu. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu berkaitan dengan option. Nah, option ya. Jadi option ini dibagi menjadi dua. Ada yang aktif trading, ada yang tidak aktif trading. Nah, kalau yang aktif trading, ya aktif trading tadi sudah disampaikan di slide sebelumnya. Aktif trading menggunakan IMA. Ya, aktif trading berarti menggunakan IMA. Saya tuliskan di sini, kalau aktif trading berarti menggunakan pendekatan IMA atau internal model approach. Ya. Jadi kalau aktif trading menggunakan
pendekatan imbang. Sementara kalau yang tidak aktif trading menggunakan 3 pendekatan, ya. Tidak aktif trading. Ya, ada 3 pendekatan yang digunakan. Yang pertama adalah simplified approach. Oke. Yang kedua adalah delta plus approach. Kemudian yang ketiga adalah skenario approach. Ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ada aktif trading, ada yang tidak aktif trading. Ini khusus untuk yang option. Oke ya. Oke, saya kira itu untuk bab 2 Bapak Ibu. Saya kira itu untuk bab 2. Kita masuk ke dalam chapter 3 atau resiko suku bunga pada banking book. Ya, resiko suku bunga pada banking book atau interest rate in banking book. Nah, interest rate in banking book ini kalau Bapak Ibu ingat di level 1, ya, kalau Bapak Ibu ingat di level 1, ini ada di pilar kedua, ya, supervisory review process. Itu kan ada konsep 3 pilar di Basel 2, ya. Basel 2 ini ada konsep 3 pilar, di mana pilar 1 adalah minimum capital requirement. Ini ada perhitungan suku bunga pada trading book. Kemudian ada di pilar 2 adalah perhitungan suku bunga pada banking book. Kemudian ada pilar 3 yang berkaitan dengan market disiplin dan disclosure. Nah, ini adalah yang ada di pilar kedua. Ya, yang ini ada yang di pilar kedua, yaitu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan suku bunga atau resiko suku bunga yang berada pada banking book. Ya. Jadi kalau kita pilah begitu Bapak Ibu, mana yang masuk aktiva dan pasiva. Contohnya misalkan ada kas 2M, ini masuk di dalam aktiva. Ya, surat berharga 1M, jual beli untuk mendapatkan keuntungan secara cepat, itu masuk ke dalam trading book. Oke, yang masuk dalam aktiva kembali. Ada kredit 14M, mendapatkan keuntungan jangka panjang, berarti masuk ke dalam banking book, suku bunganya 9%. Nah, jangka waktu kredit umumnya adalah jangka menengah dan panjang. Nah, dalam perjanjian kredit perubahan suku bunga cenderung lebih jarang terjadi. Oke. Sementara kalau yang di pasiva ada giro, kemudian ada tabungan, ada deposito. Nah, jangka waktu deposito umumnya adalah jangka pendek dan sering mengalami perubahan. Jadi, penetapan suku bunga itu bisa berada pada aktivitas funding, bisa berkaitan dengan aktivitas lending, Bapak Ibu. Ya. Karena terkait dengan resiko, terdapat juga resiko suku bunga akibat perbedaan kecepatan penetapan kembali suku bunga atau disebut dengan repricing. Ya, contohnya deposito dan juga suku bunga kredit. Nah, sehingga di dalam penetapan suku bunga pada banking book, Bapak Ibu, kita mengenal bahwa bisa dikenakan pada produk wholesale, bisa juga dikenakan pada produk retail. Ya, jadi kalau kita mau lihat garis besar secara pembahasan di dalam konsep Basel begini. Jadi penetapan suku bunga pada banking book ini sebenarnya sudah pernah dibahas di Basel 2, ya, di Basel 2. Seperti yang sudah saya singgung di awal tadi bahwa di konsep pilar, ya, di konsep pilar, ya, di pilar 2 Basel 2 ini sudah membahas tentang pengelolaan risiko suku bunga yang ada di banking book. Nah, penetapan suku bunga pada banking book ini dituangkan dalam sebuah tabel yang disebut dengan interest rate repricing ladder. Nah, interest repricing ladder ini ada 2 karakternya, bisa menggunakan kontraktual, bisa menggunakan behavioral. Produknya tetap 2, wholesale dan retail. Nah, interest rate repricing dalam banking book itu Bapak Ibu dibagi menjadi 2, ya. Jadi ada kontraktual dan behavioral. Untuk produk wholesale, ya, untuk produk wholesale ini berkaitan dengan nasabah-nasabah besar seperti pemerintah, korporasi, bank, gitu ya. Nah, kontraknya itu dikatakan bahwa standar kontraknya, jarang berubah, termasuk penyaluran kredit. Sementara kalau untuk produk retail, ya, misalkan KPR, kemudian mortgage, itu kontraknya tidak standar. Sering berubah. Contohnya misalkan perjanjian KPR-nya selama 15 tahun.
Dia melakukan yang namanya voluntary prepayment atau pelunasan dini di tahun ke-10. Nah, jadi kontraknya lebih sering berubah untuk yang retail dibandingkan dengan wholesale. Sementara kalau wholesale kontraknya standar Bapak Ibu. Jadi kalau selama 10 tahun ya akan diselesaikan selama 10 tahun. Ya, ini berlaku untuk nasabah-nasabah besar, pemerintah, lembaga pemerintah, korporasi, bank, itu lebih jarang berubah. Ya, jadi kalau kita mau pilah begitu, wholesale ini sifatnya adalah kontraktual, mengacu pada ketetapan atau perjanjian kontrak di awal. Sementara kalau yang retail, sifatnya ada dua, kontraktual dan behavioral. Kontraktual ada kesepakatan di awal ketika terjadi perjanjian, sementara behavioral itu mengacu pada perilaku debiturnya. Ya, jadi mengacu pada perilaku debiturnya. Jadi kalau kita tuliskan di sini bahwa wholesale itu sifatnya kontraktual, sementara kalau retail kontraktual dan behavioral. Wholesale tidak mengenal yang namanya pelunasan dini, sementara kalau retail lebih sering berubah kontraknya, ya lebih sering berubah dan mengenal yang namanya voluntary prepayment atau pelunasan dini. Ini ya. Oke. Ya masih dalam pembahasan resiko suku bunga dalam banking book Bapak Ibu, ya. Interest rate repricing ladder. Jadi ini ada beberapa contoh kasus ya. Mana yang masuk di dalam kontraktual, mana yang masuk di dalam behavioral. Kita masuk yang kontraktual dulu, ya. Jadi penyusunan untuk interest rate repricing ladder-nya berdasarkan kontrak dan jangka waktu perjanjian. Contoh misalkan deposito. Ya, dalam penyusunan laporan arus kas keluar deposito dihitung dari jangka waktu deposito tersebut. Nah, kontraktualnya jelas. Sementara kalau yang behavioral, penyusunan interest rate repricing-nya berdasarkan pada perilaku nasabah, bukan jangka waktu kontrak. Sehingga kalau kita kontraktual, contohnya adalah deposito ketika dia jangka waktunya 10 tahun, misalkan begitu, atau 5 tahun, maka diselesaikan selama 5 tahun. Sementara kalau yang behavioral itu lebih mengacu pada perilaku nasabahnya, ya, bukan dari jangka waktu kontrak. Ya, contohnya misalkan adalah giro dan tabungan, tidak memiliki jangka waktu karena dapat ditarik sewaktu-waktu. Ya, contoh misalkan saldo tabungan 100 M, sehingga dalam laporan kas seharusnya kan diasumsikan kita mencadangkan 100 M akan keluar esok hari. Namun secara behavioral kita hanya perlu mencadangkan berdasarkan pola transaksi nasabahnya. Ya, misalkan 30 M karena 70 M-nya biasanya mengendap. Jadi kalau dilihat dari kontraktual dan behavioral, tentu retail ini jauh lebih sulit Bapak Ibu. Karena mengenal yang namanya pelunasan dini. Sementara kalau yang wholesale kontraknya standar, diselesaikan berdasarkan jangka waktunya. Sementara kalau yang retail berdasarkan pada perilaku nasabahnya. Oke, ini adalah contohnya. Ada yang masuk dalam aktiva, masuk dalam pasiva, ada kas, surat berharga yang kita miliki, penempatan pada bank lain, kemudian ada pinjaman yang kita salurkan. Sementara yang masuk dalam pasiva, ada giro, ada tabungan, ada deposito, ada penempatan dari bank lain, kemudian surat berharga yang kita terbitkan termasuk di dalamnya adalah pinjaman subordinasi. Nah, pembahasan ini Bapak Ibu nanti nyambung dengan resiko likuiditas. Ya, resiko likuiditas. Resiko likuiditas ini sebenarnya ada di bab 4, tapi kaitan erat dengan bab 3. Nah, satu resiko yang menjadi fokus perbankan itu kan ada dua sebenarnya. Ada resiko kredit, yang kedua resiko likuiditas. Nah, resiko likuiditas adalah satu resiko yang penting tetapi di Basel tidak dibahas. Justru ada di dalam PBI 58 tahun 2003 ya, berkaitan dengan resiko likuiditas. Nah, resiko likuiditas nanti berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan endogenous liquidity, sumber likuiditas yang melekat pada aset, yang pertama. Yang kedua, likuiditas yang melekat pada kewajiban. Ya, melekat pada kewajiban. Kalau yang melekat pada aset ada kas di situ,
ada surat berharga yang kita miliki, kemudian penempatan pada bank lain. Sementara kalau yang exogenous liquidity, likuiditas yang berkaitan dengan kewajiban, melekat pada kewajiban, ada giro di situ, ada tabungan di situ, ada deposito di situ, ada penempatan dari bank lain, sampai dengan pinjaman subordinasi. Oke. Nah, ini adalah behavioral tertinggi ya Bapak Ibu ya, mengacu pada perilaku konsumen ya. Kontraknya tidak standar. Yang pertama giro, yang kedua adalah tabungan. Sementara kalau yang kontraktual itu ada deposito, kemudian ada surat berharga yang kita terbitkan, dan yang ketiga ada pinjaman subordinasi atau penempatan dari bank lain. Ya, jadi kalau kita mau masukkan atau kita golongkan, contohnya ini. Bank memiliki outstanding giro sebesar 100 M, giro yang mengendap selama 1 tahun rata-rata adalah 60 M. Nah, dalam kaitan dengan proyeksi arus kas keluar, kalau kita tinjau dari behavioral atau perilaku, diperkirakan dana yang akan keluar esok hari adalah 40 M. Nah, sementara kalau kontraktual, karena mengacu pada jangka waktunya, maka diperkirakan besok dana yang keluar adalah 100 M. Ini kalau kita mau lihat perbedaan antara behavioral dan kontraktual. Ya, kalau behavioral mengacu pada perilaku konsumen, kontraktual mengacu pada jangka waktu yang sudah ditetapkan di awal kontrak. Sehingga kalau kita mau tulis di sini terkait dengan produk wholesale dan retail dapat dibagi menjadi seperti ini. Jadi kalau wholesale, ya wholesale sifatnya adalah kontraktual. Sementara kalau retail, ya di sini ada kontraktual dan behavioral. Oke. Karena dalam retail mengenal yang namanya pelunasan dini. Bedanya di situ. Oke, kita masuk dalam repricing suku bunga Bapak Ibu. Dalam penetapan suku bunga baik untuk pinjaman dan simpanan ya Bapak Ibu ya. Jadi repricing suku bunga dapat didefinisikan atau dapat diartikan sebagai penyesuaian tingkat suku bunga produk yang ditawarkan baik funding maupun lending. Baik pinjaman maupun simpanan. Setidaknya ada 4 faktor yang mempengaruhi tingkat suku bunga simpanan dan pinjaman. Jadi kalau bank mau menetapkan besaran suku bunga untuk produk baik pinjaman maupun simpanan, setidaknya ada 4 faktor. Yang pertama adalah biaya dana atau bisa disebut dengan cost of fund. Oke. Yang kedua adalah keuntungan atau margin yang dikendaki oleh bank. Kemudian yang ketiga adalah kondisi pasar atau persaingan, Bapak Ibu. Kemudian yang keempat adalah jangka waktu. Ini adalah 4 faktor yang mempengaruhi penetapan besaran suku bunga atau repricing suku bunga pada produk bank. Nah, alat ukur utamanya yang digunakan di dalam repricing suku bunga adalah interest rate repricing ladder. Ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur penetapan suku bunga baik produk pinjaman maupun simpanan, Bapak Ibu. Nah, interest rate repricing ladder ini karakteristiknya bisa 2, bisa berkaitan dengan kontraktual, ya, bisa behavioral atau mengacu pada perilaku konsumen. Nah, pasar wholesale itu seperti pemerintah, kemudian lembaga pemerintah, kemudian juga bank lain atau juga korporasi itu masuk di dalam wholesale. Nah, wholesale mengacu pada kontraktual. Sementara kalau yang behavioral ini banyak terjadi pada giro dan tabungan, ini fokusnya pada retail. Jadi ada kontraktual, ada behavioral. Wholesale kontraktual sesuai dengan persyaratan kontrak. Sementara kalau yang retail mengacu pada kontraktual dan behavioral. Nah, ini adalah contoh perhitungan di dalam interest rate repricing ladder, Bapak Ibu. Jadi di sini ada perhitungan jangka waktunya atau bisa disebut dengan time band begitu.
Di sini ada time band kurang dari 3 bulan, kemudian 3 sampai 6 bulan, kemudian 7 sampai 12 bulan, 2 sampai 3 tahun, 4 sampai 5 tahun, lebih dari 6 tahun, dan ini adalah totalnya. Nah, dari interest repricing ladder ini akan ada keterangan terkait dengan total aset. Ya, total aset yang dimiliki. Ya. Kemudian ada total liabilitas, kewajibannya berapa. Kemudian ada net mismatch. Ya, net mismatch. Kemudian ada kumulatif net mismatch. Kemudian ada kumulatif mismatch. Nah, ini yang sering ditanyakan di dalam ujian adalah perhitungan ini. Nah, interest rate repricing ladder, wholesale dan retail ngitungnya sama, Bapak Ibu. Saya berikan contoh perhitungannya di sini ya, ini lebih jelas. Jadi kalau kita mau menghitung perhitungan net mismatch pada kurun waktu 1 bulan, kita harus tahu ini, Bapak Ibu. Jadi ada perhitungan aset di sini, total aset. Kemudian di sini ada total kewajiban atau liabilitas. Nah, net mismatch ini didapatkan dari selisih antara aset dikurangi liabilitas. Ya, 100 dikurangi 80, ketemu 20. Kemudian di bulan kedua di sini ada 80 aset dikurangi 90, negatif 10. Berarti kewajibannya lebih besar dibanding asetnya. Kemudian di time band 3 bulan, di sini ada 40, ada 80. Net mismatch-nya dikurangi, 40 dikurangi 80, negatif 40. Nah, net mismatch ini adalah selisih antara aset dikurangi liabilitas. Sehingga kita akan mengetahui jumlah aset kita dalam posisi negatif atau positif. Kalau net mismatch-nya positif, berarti total aset lebih besar dari kewajiban kita. Kalau net mismatch-nya negatif, berarti jumlah aset kita lebih kecil daripada kewajiban yang harus kita bayarkan. Nah, kita akan menghitung net mismatch-nya dalam perhitungan kumulatif net mismatch. Ya, masing-masing time band akan dijumlahkan. Ini tetap karena belum dijumlahkan dengan periode sebelumnya, jumlahnya tetap 20. Kemudian ditambahkan dengan negatif 10, ketemu 10 di sini. Ya. Jadi 20 di time band 1 bulan ditambahkan dengan negatif 10 di bulan kedua, ya, 20 ditambah negatif 10 jadi 10 ditambah dengan negatif 30. Jadi ketemunya adalah negatif 30. 10 ditambah negatif 40 ketemunya adalah negatif 30. Nah, kumulatif mismatch itu adalah posisi mengeliminasi. Ya, kebalikan dari kumulatif net mismatch. Jadi kalau kumulatif net mismatch-nya positif, maka kumulatif net mismatch-nya adalah negatif. Jadi kalau di sini 20, berarti kumulatif mismatch-nya adalah negatif 20. Kalau di sini 10, berarti negatif 10. Kalau di sini ada negatif 30, maka kumulatif mismatch-nya adalah 30, kebalikannya. Atau posisi mengeliminasi, kebalikan dari kumulatif net mismatch. Jadi kalau net mismatch adalah selisih aset dan liabilitas dalam skala waktu, ya. Sementara kumulatif net mismatch adalah selisih aset liabilitas antar skala waktu. Jadi kalau skala waktunya dalam kurun 3 bulan, maka ngitungnya dalam skala 3 bulan. Kalau yang ini hanya di bulan pertama saja. Sementara kalau yang kumulatif net mismatch ini adalah penjumlahan dalam kurun waktu 3 bulan atau antar waktu. Sementara kalau kumulatif mismatch-nya adalah posisi mengeliminasi atau posisi mengenolkan, kebalikan dari kumulatif net mismatch. Begitu. Oke ya. Dengan catatan begini, kalau aset, pendapatan atau arus kas masuk. Sementara kalau liabilitas adalah biaya atau arus kas keluar. Oke ya. Oke, selanjutnya adalah karakteristik dari produk-produk yang ada di bank. Ya, produknya bisa wholesale, bisa retail. Nah, seperti yang sudah disinggung tadi bahwa di dalam produk retail itu mengenal yang namanya pelunasan dini atau bisa disebut dengan voluntary prepayment. Nah, voluntary prepayment ini tidak dikenal di dalam wholesale.
Ya, voluntary hanya dikenal di dalam produk retail. Jadi kalau wholesale karakternya adalah kontraktual saja. Sementara kalau yang retail kontraktual dan behavioral. Ya. Kenapa kok bisa begitu? Karena ini yang membedakan antara produk wholesale di dalam produk retail mengenal yang namanya pelunasan dini. Ya, biasa terjadi pada KPR, kemudian ada mortgage perorangan, pasar retail itu mengenal yang namanya voluntary prepayment. Jadi kalau misalkan contoh KPR ya, kontraktualnya 15 tahun kontraktualnya, tetapi di tahun ke-10 dia lunasi, berarti itu behavioralnya mengacu pada perilaku. Sehingga di dalam retail karakternya tidak hanya kontraktual mengacu pada kesepakatan di awal perjanjian kredit, tetapi juga mengacu pada perilaku konsumen. Sehingga voluntary prepayment, pelunasan dini hanya dikenal pada retail karena kontraknya tidak standar. Sementara kalau wholesale, nasabahnya bank, kemudian lembaga pemerintah, korporasi, perusahaan, itu kontraktual. Ya, pertama kontraknya standar, yang kedua tidak mengenal yang namanya pelunasan dini, Bapak Ibu. Oke, kemudian di dalam penerapan resiko suku bunga, jadi di dalam konsepnya Basel itu sudah tertuang dalam 15 prinsip dan 8 judul Bapak Ibu. Ya, jadi Basel yang sudah dikenal di dalam tahun 88, kemudian 96 di MRA dan juga tahun 2004 sudah menuangkan perhitungan terkait dengan resiko suku bunga di dalam 15 prinsip dan juga 8 judul. Ya, yang pertama berkaitan dengan pengawasan aktif BOD dan senior manajemen. Ya. Yang kedua berkaitan dengan kebijakan dan prosedur. Yang ketiga berkaitan dengan proses manajemen risiko. Masih ingat ya Bapak Ibu ya? Dari dalam proses manajemen risiko itu selalu ada 4 tahapan. Yang pertama identifikasi, yang kedua adalah pengukuran atau assessment, yang ketiga adalah pengawasan atau monitoring, yang keempat adalah pengendalian atau mitigasi. Nah, supaya ini berjalan dengan baik, plus 1. Apa satunya? SIMR, Sistem Informasi Manajemen Resiko. Ya, untuk apa? Untuk memastikan laporannya sesuai, laporannya tepat waktu. Oke. Oke, kemudian yang keempat ada kontrol intern. Oke, kemudian yang kelima adalah terkait dengan laporan kepada supervisor. Keenam berkaitan dengan kecukupan modal. Yang ketujuh berkaitan dengan disclosure. Yang kedelapan berkaitan dengan perlakuan supervisor terhadap resiko suku bunga dalam banking book. Ya, jadi pengelolaan dan pengawasan resiko suku bunga pada konsep Basel itu sudah tertuang pada 15 prinsip dalam 8 judul. Ya. Nah, selanjutnya adalah pelaporan resiko suku bunga Bapak Ibu ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa di dalam pelaporan resiko suku bunga itu basisnya bisa 2. Bisa kontraktual, bisa behavioral. Ya. Nah, resiko suku bunga pada banking book dilaporkan dengan ini repricing kontraktual dan juga behavioral Bapak Ibu. Nah, repricing ladder untuk masing-masing mata uang itu dibuat secara terpisah, tidak dapat dikonsolidasikan. Ya, beda lagi dengan likuiditas. Ya, beda dengan likuiditas. Kalau di dalam konsepnya repricing ladder di dalam penerapan pelaporan risiko suku bunga itu tidak bisa digabungkan. Yang dapat digabungkan adalah berkaitan dengan posisi likuiditas. Ya, jadi kalau terkait dengan risiko suku bunga tidak bisa dijumlahkan. Kenapa? Karena masing-masing mata uang memiliki karakteristik penggunaan resiko suku bunga yang berbeda-beda. Beda dengan likuiditas. Kalau likuiditas itu selama dikonversi dengan mata uang yang sama, bisa. Ya, jadi kalau terkait dengan pelaporan resiko suku bunga tidak bisa digabungkan, kecuali untuk resiko likuiditas. Oke, saya kira itu Bapak Ibu. Selanjutnya adalah chapter 4. Chapter 4 ini berkaitan dengan resiko likuiditas. Apa itu resiko likuiditas? Saya jelaskan di sini Bapak Ibu.
resiko likuiditas dapat diartikan sebagai potensi, ya, berkaitan dengan potensi, ya, berkaitan dengan potensi, ya, kerugian akibat ketidakmampuan membayar kewajiban jatuh tempo, ya, jatuh tempo. Oke, ya. Jadi kalau kita mau mendefinisikan terkait dengan risiko likuiditas, maka ini artinya potensi kerugian akibat ketidakmampuan membayar kewajiban jatuh tempo. Nah, di dalam bisnis perbankan ini ada dua yang harus dijaga ketersediaannya, ya. Ada dua yang dijaga ketersediaannya. Yang pertama, ketersediaan aset likuid, ya, berkaitan dengan likuiditas. Yang kedua, ketersediaan modal berkaitan dengan solvensi atau solvabilitas. Ya, di dalam bisnis perbankan ada dua yang harus dijaga ketersediaannya. Yang pertama berkaitan dengan likuiditas, yang kedua berkaitan dengan solvabilitas, ya, solvabilitas. Ya. Jadi ini ada ketersediaan aset likuid, sementara kalau solvabilitas berkaitan dengan ketersediaan modal. Nah, bank yang tidak memiliki aset likuid disebut sebagai ilikuiditas. Ya, berarti tidak mampu membayar kewajiban jatuh tempo. Jangkanya berarti jangka pendek. Sementara kalau bank yang tidak memiliki modal disebut sebagai insolvabilitas. Dapat diartikan sebagai apa? Ketidakmampuan membayar semua jenis klaim, jangka pendek, jangka panjang. Nah, bank yang mengalami ilikuiditas belum tentu mengalami insolvabilitas, tetapi bank yang mengalami insolvabilitas sudah pasti mengalami ilikuiditas, begitu, Bapak. Jadi yang perlu dijaga ketersediaannya dalam bank adalah ini, likuiditas dan solvabilitas. Untuk apa? Ya, untuk menjaga dua jenis stabilitas. Jadi kalau di dalam manajemen resiko ini kan ada dua jenis stabilitas yang perlu dijaga. Pertama, stabilitas moneter berkaitan dengan nilai mata uangnya. Yang kedua adalah stabilitas keuangan atau finansial berkaitan dengan lembaganya. Itulah kenapa bank itu spesial. Kenapa bank itu perlu diatur secara khusus. Kenapa bank ini tidak hanya produknya saja yang diregulasi, tetapi juga institusinya. Ya, jadi resiko likuiditas termasuk dalam resiko yang penting dalam perbankan, tetapi tidak secara khusus dibahas di dalam Basel. Jadi Basel itu hanya membahas tiga resiko utama, kredit, pasar, operasional. Jadi likuiditas ini justru muncul di PBI 58 tahun 2003. Ya. Nah, ini adalah beberapa metode untuk mengukur dan mengelola resiko likuiditas, Bapak Ibu. Ya, tadi sempat disinggung ya di dalam resiko likuiditas bahwa likuiditas bank ini bisa menggunakan dua pendekatan, ya, likuiditas endogenus yang melekat pada aset, sementara ada exogenous liquidity atau likuiditas exogenus yang melekat kepada kewajiban. Nah, likuiditas ini perlu dijaga untuk memastikan bahwa bisnisnya tetap berjalan dengan baik, dengan sehat. Nah, pengelolaan likuiditas untuk menjaga tingkat ketersediaan likuiditas bisa dengan sekuritisasi, bisa juga memelihara aset likuid, bisa berkaitan dengan analisa skenario dan arus kas jangka pendek, bisa juga dengan term structure liquidity, bisa juga dengan agunan sistem pembayaran, bisa juga dengan likuiditas antar mata uang dan juga isu-isu lainnya. Jadi untuk menjaga tingkat likuiditas bank, terhindar dari yang namanya resiko likuiditas, terhindar dari ketidakmampuan membayar kewajiban jatuh tempo, maka ada beberapa skenario yang bisa diterapkan dalam sebuah bank untuk menjaga tingkat likuiditasnya. Oke ya, tadi sempat disinggung bahwa resiko likuiditas ya adalah sebuah resiko atau potensi kerugian
akibat ketidakmampuan membayar kewajiban jatuh tempo, ya, atau dapat diartikan sebagai bank tidak mampu membayar kewajiban jangka pendek, ya, tidak bisa membayar kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo dari sumber kas atau aset likuid. Ya, jadi ada resiko likuiditas, ada insolvabilitas. Jadi kalau yang resiko likuiditas masih berada dalam jangka pendek. Sementara kalau insolvabilitas itu sudah jangka pendek dan jangka panjang. Karena apa? Kalau yang resiko likuiditas berkaitan dengan sumber kas atau aset likuidnya, sementara kalau insolvabilitas berkaitan dengan ketersediaan modalnya. Ya. Oke. Kondisi yang terjadi, pertama, ya, bank tidak mampu mencari dana pihak ketiga. Berarti banknya terkena yang namanya resiko likuiditas. Yang kedua, bank tidak mampu mencari pinjaman. Berarti bank terkena resiko likuiditas. Yang ketiga, bank tidak mampu menjual asetnya secara normal. Bisa jadi karena asetnya terlalu besar atau tidak likuid di pasar. Jadi ada beberapa kondisi ketika bank mengalami ilikuiditas, bank bisa menjual asetnya ke bank sentral. Tapi bank sentral mau beli dengan dua syarat. Yang pertama likuid di pasar, yang kedua kualitasnya baik. Itu ya. Nah, resiko likuiditas ini juga bisa memicu ada penjualan bank jika tidak bisa memenuhi kewajibannya. Oke. Nah, tadi sudah sempat disinggung di slide sebelumnya bahwa ada dua skenario atau ada dua konsep terkait dengan likuiditas. Artinya likuiditas menjadi sangat penting itu bisa ditinjau dari dua konsep ini. Yang pertama adalah endogenous liquidity atau likuiditas yang melekat pada aset. Sementara kalau exogenous liquidity ini melekat kepada kewajiban. Nah, kita masuk di dalam likuiditas endogen dulu atau endogenous liquidity. Likuiditas yang melekat pada aset. Nah, aset itu memiliki dua bentuk likuiditas endogen, ya. Jadi aset itu memiliki dua bentuk likuiditas endogen. Yang pertama, ya, yang pertama ini berkaitan dengan kemampuan menjual aset pada pasar yang liquid, ya. Ya, jadi likuiditas yang berkaitan dengan kemampuan untuk menjual aset tersebut secara cepat pada pasar yang liquid dengan spread bid atau offer yang kecil dan tidak banyak dipengaruhi oleh besarnya transaksi. Ya. Jadi kalau semakin cepat aset itu dijadikan fresh money atau likuiditas, maka itu semakin baik. Yang kedua, likuiditas yang berkaitan dengan sifat likuiditas dari aset tersebut. Contoh misalkan, kalau kredit berjangka waktu 1 minggu, ya, memiliki sifat likuiditas yang lebih besar dibandingkan kredit berjangka waktu 1 tahun. Jadi aset ini dikatakan likuidnya tinggi berkaitan dengan jangka waktu. Semakin pendek jangka waktunya, maka likuiditasnya semakin tinggi. Kredit dengan pengembalian 1 minggu, dengan pengembalian 1 tahun, otomatis yang 1 minggu tingkat likuiditasnya lebih tinggi. Jadi yang berpengaruh terhadap aset yang pertama kemampuan menjual aset yang pertama, yang kedua berkaitan dengan jangka waktunya, Bapak Ibu. Oke, itu untuk yang endogenous liquidity atau yang melekat pada aset. Ya. Yang kedua adalah exogenous liquidity atau likuiditas eksogen. Ya. Likuiditas eksogen. Kalau endogen melekat pada aset, eksogen melekat pada kewajiban. Ya, melekat pada kewajiban. Contoh, likuiditas eksogen penting ketika aset bank tidak dapat dijual dengan mudah. Ya, bank menyalurkan kredit 10 tahun yang didanai dengan pinjaman pasar uang yang berjangka sehari. Jadi untuk membiayai kredit selama 10 tahun dengan dana
berjangka sehari. Ini otomatis kan terjadi mismatch antara aktiva dan pasiva yang sangat ekstrim ya Bapak Ibu ya. Pengembalian kredit totalnya ada 10 tahun, sementara untuk pinjaman pasar uangnya hanya berjangka 1 hari. Ya. Nah, jika bank menggunakan pendanaan dari penerbitan obligasi jangka waktu 10 tahun, maka hal tersebut akan lebih match dengan struktur aset dan liabilitas. Ya, jadi berkaitan dengan penyaluran kredit dan dari mana sumbernya begitu. Jadi kalau kreditnya 10 tahun dibiayai dengan pinjaman pasar uang sehari, ini terjadi mismatch yang sangat ekstrim dibandingkan dengan kreditnya 10 tahun dibiayai dengan penerbitan obligasi selama 10 tahun juga. Ya, ini lebih match antara aset dan liabilitasnya. Nah, untuk melihat apakah match antara likuiditas tersebut, maka ditampilkan dalam sebuah laporan untuk menunjukkan apakah antara aktiva dan pasivanya match atau mismatch gitu. Itu dalam sebuah laporan yang disebut dengan liquidity ladder. Kalau yang berkaitan dengan suku bunga tadi kan interest rate repricing ladder, ya laporan untuk menghitung perhitungan suku bunga. Sementara kalau yang berkaitan dengan ketersediaan likuiditas itu ditampilkan dalam sebuah laporan yang disebut dengan liquidity ladder. Ya, sebuah laporan yang menunjukkan mismatch antara aktiva dan pasiva bank. Ya, dari situ kita bisa lihat apakah likuiditasnya positif atau likuiditasnya negatif gitu. Antara arus kas masuk dan arus kas keluar apakah bisa dilihat perbedaannya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Ya. Ini terkait dengan manajemen likuiditas. Ya, terkait dengan manajemen likuiditas. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan sekuritisasi aset. Ya, salah satunya adalah dengan sekuritisasi aset. Proses memindahkan investasi dari resiko tinggi ke resiko yang lebih rendah. Contohnya begini. Ya. Bank memiliki KPR senilai 100 M. Ya. Dan menurut bank resikonya tinggi. Ya. Sehingga bank melakukan yang namanya sekuritisasi, ya, sekuritisasi aset. Bagaimana alurnya? Ya ini. Bank menawarkan KPR tersebut kepada pihak lain. Contoh adalah Bank ABC. Oke. Nah, apabila deal, maka KPR tersebut akan dibeli dengan melakukan pertukaran obligasi atau surat berharga Bank ABC. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah seluruh tagihan pokok dan bunga KPR menjadi hak milik dari Bank ABC. Ini yang disebut dengan sekuritisasi aset. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan manajemen likuiditas, ya, tadi contohnya sudah ya. Yang kedua berkaitan dengan bagaimana bank diminta untuk memelihara aktiva likuid, ya. Jadi bank sentral atau supervisor itu umumnya meminta bank untuk memelihara aktiva likuid dalam neraca bank. Ya, bisa dalam bentuk cash atau bisa dalam bentuk aktiva yang dikonversi menjadi cash. Ya, bisa melalui penjualan maupun melalui repo. Ya. Jadi ada beberapa aktiva liquid yang dapat digunakan untuk memelihara tingkat likuiditasnya. Yang pertama yaitu simpanan pada bank sentral. Ya, ini adalah aktiva liquid yang bisa dipelihara oleh bank. Yang kedua adalah sertifikat deposito yang diterbitkan oleh Prime Bank. Ini yang kedua. Oke. Yang ketiga adalah obligasi pemerintah domestik. Oke. Kemudian yang keempat adalah obligasi pemerintah asing atau surat berharga pemerintah asing dengan persetujuan supervisor. Jadi ini adalah aktiva liquid yang bisa dipelihara oleh bank sentral atau yang bisa dipelihara oleh bank untuk memelihara tingkat likuiditasnya. Ya, ada simpanan pada bank sentral,
kemudian ada sertifikat deposito pada prime bank, kemudian ada obligasi pemerintah domestik, kemudian yang keempat ada surat berharga yang diterbitkan oleh negara tertentu dengan persetujuan dari supervisor. Oke ya. Nah, bank sentral itu bersedia membeli aktiva liquid dengan dua syarat. Ya, jadi kalau sebuah bank mengalami kesulitan likuiditas bisa menjual kepada bank sentral, tapi syaratnya ada dua. Yang pertama, kualitasnya baik atau kualitasnya tinggi. Yang kedua, liquid di pasar. Oke. Jadi bank sentral bersedia membeli aktiva liquid tersebut jika satu, kualitasnya tinggi, yang kedua liquid di pasar. Jadi selain sekuritisasi aset, memelihara aset liquid bisa juga terkait dengan term structure, Bapak Ibu. Ya, jadi ini beberapa skenario yang digunakan untuk memelihara tingkat likuiditas sebuah bank. Nah, struktur jangka waktu atau term structure likuiditas itu menggambarkan profil jatuh tempo aktiva dan pasiva dari waktu ke waktu, Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa dilihat atau bisa dilaporkan dalam liquidity ladder. Nah, liquidity ladder itu bisa tersaji dalam kontraktual dan behavioral. Ya. Jadi penyusunan liquidity ladder itu bisa dibuat berdasarkan kontraktual, bisa behavioral. Nah, tadi sudah ya, dalam wholesale itu sifatnya kontraktual, mengacu pada perjanjian kontrak. Sementara kalau yang retail, behavioral dan kontraktual. Selain mengacu pada kontrak persetujuan di awal, mengacu juga pada perilaku nasabah. Jadi kalau nanti ditanyakan di dalam soal mana dari kedua ini yang paling sulit adalah retail. Kenapa? Pertama karena kontraknya tidak standar. Ya. Yang kedua, dalam retail mengenal yang namanya pelunasan dini. Sementara kalau yang wholesale ini mengacu pada kontrak. Ya, kontraknya standar. Oke. Sekuritisasi aset sudah, kemudian memelihara aset liquid sudah, term structure sudah, kemudian yang terakhir adalah terkait dengan likuiditas antar mata uang. Tadi kalau berkaitan dengan interest rate in banking book dikatakan kalau resiko suku bunga tidak dapat dijumlahkan. Kenapa? Karena suku bunga tiap mata uang sifatnya independen dan berdiri secara masing-masing begitu ya terhadap mata uang yang lain. Tetapi kalau berkaitan dengan likuiditas ya, berkaitan dengan likuiditas maka itu dapat dijumlahkan Bapak Ibu. Ya, likuiditasnya dapat dijumlahkan. Ya, jadi kalau posisi resiko suku bunga antar mata uang itu tidak dapat dijumlahkan karena suku bunga tiap mata uang bersifat independen terhadap mata uang lainnya. Sementara kalau posisi likuiditas antar mata uang itu dapat dijumlahkan. Kenapa? Karena dapat dikonversi ke dalam mata uang lainnya. Atau istilah praktisnya begini, bisa masuk dalam likuiditas selama mata uang tersebut dapat dikonversi menjadi mata uang yang sama begitu. Nah, kelebihan likuiditas antar mata uang ini dapat dijual untuk menutup kekurangan likuiditas mata uang lainnya. Nah, maka tetapi perlu mempertimbangkan saat-saat yang tepat. Kenapa? Karena berkaitan dengan pergerakan mata uang atau pergerakan nilai tukar. Gitu ya. Kenapa? Karena di dalam pergerakan mata uang seperti di resiko pasar, mata uang atau berkaitan dengan currency, pergerakannya kan fluktuatif Bapak Ibu. Kadang bisa naik, kadang bisa turun. Sehingga dikatakan di sini, bank perlu mempertimbangkan saat yang tepat atau timing yang tepat. Ya. Jadi bank perlu mempertimbangkan saat yang tepat atau timing yang tepat. Artinya begini, kalau kita mau mendapatkan posisi likuiditasnya lebih tinggi, berarti mata uangnya harus mengalami penguatan begitu. Kalau mata uangnya sedang mengalami pelemahan, otomatis likuiditasnya juga menjadi rendah. Tuh. Oke, saya kira itu Bapak Ibu untuk chapter 4. Jadi kita sudah
kita sudah membahas 4 chapter, ya. 1, 2 berkaitan dengan resiko pasar, 3 interest rate in banking book, kemudian 4 berkaitan dengan resiko likuiditas. Nah, kita masuk di dalam chapter 5 dan 6 ya. Chapter 5 dan 6 ini adalah chapter yang membahas tentang resiko kredit. Ya, membahas tentang resiko kredit. Kurang lebih sudah banyak yang saya bahas di slide-slide awal gitu ya. Ya, di dalam resiko kredit ini masih ada sisa waktu kurang lebih 15 menit sampai kita istirahat makan siang ya Bapak Ibu. Jadi saya selesaikan untuk chapter 5 berkaitan dengan pendekatan untuk menghitung modal resiko kredit. Ya, saya review sedikit Bapak Ibu. Jadi resiko kredit, ya resiko kredit ini adalah resiko pertama di dalam konsep Basel yang dibahas di tahun 88. Ya, kemudian di tahun 88 juga dibahas terkait dengan penggunaan metode. Ya, penggunaan metode di tahun 88 menggunakan metode OSVA, one size fits all. Oke ya. Nah, yang menjadi perbedaan adalah ketika masuk di Basel II. Ya, di Basel II sudah menggunakan konsep rating. Sehingga di dalam Basel II di tahun 2004 setidaknya ada 3 metode yang digunakan di dalam resiko kredit. Yang pertama adalah metode SA. Saya kira Bapak Ibu tadi sudah banyak sekali mendapat penjelasan terkait dengan SA. SA atau standardized approach atau metode standar adalah metode dengan menggunakan rumus CAR. Nah, karena sudah menggunakan rating, otomatis SA ratingnya didapat dari lembaga rating eksternal. Ya, rating eksternal itu artinya lembaga rating publik. Standard & Poor, kemudian ada Fitch Rating, kemudian ada Moody's. Itu adalah lembaga-lembaga rating eksternal yang digunakan di dalam SA. Jadi SA menggunakan rumus CAR. Nah, CAR menggunakan rating eksternal. Nah, bedanya apa dengan IRBA? Nah, IRBA internal rating based approach berarti menggunakan rating yang diterbitkan oleh bank itu sendiri. Nah, bedanya di mana? Bedanya di sini. Yang pertama, kalau kita menggunakan SA, maka kategori asetnya menggunakan kategori aset Basel 1. Oke ya. Jadi kalau di Basel 2 tidak ada perhitungan terkait dengan asetnya, maka kita menggunakan kategori aset Basel 1. Contoh misalkan, di kategori aset Basel 2 itu tidak ada yang namanya government atau cash. Nah, cash-nya menggunakan kategori Basel 1. Bobot resikonya berapa? 0%. Jadi antara Basel 1 dan Basel 2 sama-sama menggunakan bobot resiko. Nah, bobot resiko digunakan untuk apa? Bobot resiko digunakan untuk perhitungan ATMR. Ya, perhitungan ATMR. Oke. Oke, sementara kalau kita menggunakan IRBA Bapak Ibu, nanti akan ada yang namanya faktor resiko umum. Ya, faktor resiko umum. Ya, ada PD, ada LGD, ada EAD, ada maturity, ada size of company. Apakah di dalam IRBA tetap menggunakan bobot risiko? Sama. SA pakai bobot risiko, IRBA juga menggunakan bobot risiko. Ya, contoh ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kenapa kok ada perbedaan antara Basel 1 dan Basel 2? Jadi begini. Kalau kita menghitung di Basel 1 resiko kredit, korporasi itu selalu 100% bobotnya. Ya, selalu 100%. Ya, selalu 100%. Jadi kalau saya mau bandingkan, tadi sudah saya tuliskan, tetapi saya tuliskan kembali supaya Bapak Ibu bisa melihat perbedaannya. Di Basel 1, B1, bobot resikonya ada 5, 0, 10, kemudian 20, kemudian ada 50, kemudian ada
100%. Ini adalah bobot resiko yang ada di Basel 1. Ya. Sementara di Basel 2, B2 ada 5 juga. Ada 0%, ada 20%, ada 50%, ada 100%, dan ada 150%. Ini di Basel 2. Nah, di Basel 1, korporasi sudah pasti bobotnya 100. Jadi perusahaan baik, perusahaan tidak baik, cover modalnya sama begitu. Itu yang dikenal dengan metode OSFA, one size fits all, metode single, metode tunggal. Nah, beda dengan ketika kita menggunakan Basel 2. Bedanya di mana? Basel 2, kualitas debitur sudah menggunakan rating, Bapak Ibu. Ya, sudah menggunakan rating. Sehingga begini, kita baca soalnya. Bank menyalurkan kredit nilainya 2M kepada PT ABC. Ya, 2M kepada PT ABC. Ratingnya AAA. AAA itu artinya rating tertinggi. Ya, berapa modal yang harus dicadangkan dan berapa ATMR-nya? Yang ditanya adalah modalnya. Ya, ini adalah pertanyaan yang sering muncul di dalam ujian level 2, pertanyaan modal dan pertanyaan berapa besar ATMR. Oke. Yang perlu Bapak Ibu ingat adalah ini rumusnya. CAR modal dibagi ATMR. CAR modal dibagi ATMR. Modal yang eligible atau eligible capital atau modal yang memenuhi syarat dibagi dengan ATMR atau RWA sama. Risk weighted asset. Aset, kumpulan aset atau aktiva yang dikalikan dengan bobot resiko. Oke. Dari rumus ini kita bisa menghitung namanya modal. Perhitungan modal. Modal didapat dari mana? Modal didapatkan dari CAR dikali ATMR. Nah, CAR minimal berapa? Minimal 8%. Oke. Kita hitung Bapak Ibu. Nah, karena di sini diminta menghitung ATMR dan modal, otomatis kita ngitung ATMR-nya dulu. Bagaimana cara menghitung ATMR? ATMR didapat dari ini. Aktiva, ya, aktiva dikali dengan bobot resiko. Ya, ini nanti ada tabelnya ya Bapak Ibu ya. Jadi kenapa muncul 20% nanti ada tabelnya, nanti saya sajikan di situ, nanti Bapak Ibu bisa lihat. Ini karena contoh soal supaya Bapak Ibu punya gambaran, saya tuliskan dulu. Tabelnya menyusul. Oke, aktivanya berapa? Kita lihat di sini. Aktivanya adalah 2M. Aktivanya 2M. Oke, aktivanya 2M. Bobot resikonya berapa? Nah, bobot resiko di dalam Basel 2 baru tahu berapa nilainya kalau sudah ada ratingnya. Nah, kita tahu di sini ratingnya adalah AAA. AAA. Oke ya, AAA atau AAA. AAA bobotnya adalah 20%. Oke ya, jadi 2M dikali dengan 20%. Itu adalah ATMR. Aktiva tertimbang menurut resiko. Aset kumpulan aset yang dikalikan dengan bobot resiko. Berapa nilainya? Nilainya ini. 400 juta. Ini adalah ATMR. Ya, ini adalah ATMR. 400 juta. Sorry. 400 juta. Nah, karena pertanyaannya ada dua. Pertama menanyakan modal, yang kedua menanyakan ATMR. Ya, pertama menanyakan modal, yang kedua menanyakan ATMR. ATMR sudah ketemu 400 juta. 400 juta. Oke, modalnya berapa? Mudah sekali untuk mencari modal CAR dikali ATMR. CAR-nya berapa? 8%. Jadi 8% dikali 400 juta. Ketemu berapa? Ketemu 32 juta. Nah, ini adalah nilai atau modal yang disediakan untuk mengcover pinjaman sebesar 2M. Nah, berapa berarti pertanyaan? Berapakah jawabannya? Oke, modalnya berapa? Modalnya 32 juta. Ya, modalnya 32 juta. ATM-nya berapa? ATM-nya 400 juta. Ya, 400 juta. Nah, nanti kalau Bapak Ibu ketemu soal seperti ini, yang pertama adalah Bapak Ibu harus tahu aktivanya berapa. Yang kedua adalah nilai ratingnya.
Ya, karena di dalam Basel 2 beda rating, beda bobot resiko. Beda kalau kita menggunakan konsep Basel 1. Basel 1 korporasi, perusahaan, corporate, perusahaan bagus, perusahaan jelek menggunakan bobot yang sama, sehingga itulah yang disebut kenapa one size fits all, satu ukuran untuk semua, metode single, metode tunggal. Oke. Oke, selanjutnya Bapak Ibu ya, tadi sudah disinggung di slide-slide awal bahwa di dalam Basel 1, Basel 2, Basel 3 ada perbedaan antara kredit yang ada di Basel 1 dan kredit yang ada di Basel 2. Oke. Nah, kita akan fokus pada kredit yang ada di Basel 2. SA dan IRBA ini menggunakan rating, kata kuncinya di situ. Menggunakan rating. Oke, ada yang rating eksternal, ada yang internal. Eksternal berarti menggunakan rating yang diterbitkan oleh lembaga rating publik. Standard & Poor's, Moody's, Fitch Rating. Sementara kalau rating eksternal itu dikeluarkan oleh siapa? Dikeluarkan oleh bank itu sendiri. Nah, secara teori IRBA ini cuma satu, tetapi secara perhitungan ada dua. Apa saja? Yang pertama adalah IRBA Foundation, ya. Tadi kan dikatakan bahwa ada 5 faktor resiko umum. Apa saja? Yang pertama adalah PD. Apa itu PD? Probability of default. Kemungkinan debitur gagal bayar. Kemudian loss given default atau besarnya kerugian ketika debitur gagal bayar. Kemudian ada exposure at default, M-nya maturity, S-nya adalah size of company. Nah, dari komponen-komponen tersebut kita hanya fokus pada 3 ini, PD, LGD, EAD. Ya. Ada yang diestimasi oleh bank itu sendiri, ada yang diestimasi oleh supervisor. Ya. Untuk IRBA Foundation yang diestimasi oleh bank hanya PD saja atau probability of default saja. Ya. Jadi sementara untuk yang diestimasi oleh supervisor, itu ada 2, ada LGD, ada EAD. Ya. Ini untuk IRBA Foundation. Nah, sementara kalau untuk yang IRBA Advance, ini satu tingkat lebih tinggi dari Foundation. Komponennya apakah sama? Komponennya sama, Bapak Ibu ya. Ada PD juga ada, LGD juga ada, EAD juga ada, maturity juga ada, size of company juga ada. Yang membedakan apa? Membedakan ini. IRBA Advance, bank mengestimasi komponennya sendiri. Jadi PD, LGD, EAD itu diestimasi oleh bank. Ya, PD, LGD, EAD itu diestimasi oleh bank. Kalau kita mau bandingkan antara IRBA Foundation tadi yang diestimasi oleh bank kan hanya PD saja. Ya. Sementara kalau yang IRBA Advance ketiga-tiganya PD, LGD, EAD diestimasi oleh banknya. Jadi kalau kita ambil kesimpulan begini, di dalam resiko kredit ya, di dalam resiko kredit itu ada 3 metode yang digunakan. SA, Standardized Approach, kemudian ada IRBA Foundation yang kedua, kemudian ada IRBA Advance. Oke. Oke, saya kira itu Bapak Ibu. Kita akan Pak Denny mau nanya Pak Denny. Boleh, monggo silakan. Pak, ini maaf singkatan PD, LGD, EAD itu apa ya Pak? Oh, tadi saya kurang ngikutin. Oke, Pak. Siap. Saya tambahkan ya langsung ya. Oke, saya tambahkan. Oke, saya tambahkan supaya Bapak Ibu tidak bingung. Saya tambahkan sini. Oke. Sebentar Mbak Lisda ya, ini masih ada tambahan dikit. Oke, saya tambahkan ya. Santai aja. Oke. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh bertanya lagi. Oke ya. Jadi komponen di dalam IRBA itu ada 5. Saya mulai dari PD. Yang pertama adalah PD. Penjelasannya nanti setelah makan siang ya. Saya tuliskan singkatannya dulu aja. Probability of default. Nah, atau kemungkinan debitur gagal bayar, kemungkinan debitur one prestasi. Oke. Kemudian yang kedua adalah LGD, ya,
loss given default. Oke. Ini dapat diartikan sebagai besaran kerugian ketika one prestasi. Nanti ada contoh soalnya. Jadi Bapak Ibu bisa membedakan mana PD, mana LGD, mana EAD. Kemudian yang ketiga ada EAD. Ya, EAD adalah exposure at default. Oke. Kemudian yang keempat tadi ada M. Ya, sorry, M. M nanti di soal bisa diartikan sebagai maturity jangka waktu, bisa juga diartikan sebagai effective maturity. Jadi kalau ada tulisan effective maturity sama artinya dengan maturity. Kemudian yang kelima adalah S, itu adalah size of company atau besaran dari perusahaannya. Ya, size of company. Oke. Saya berikan tanda. Oke. Cukup ya, besarnya ya. Oke. Nah, ini penjelasannya nanti saya jelaskan setelah makan siang ya Bapak Ibu ya. Jadi saya terangkan dulu singkatannya. Nanti Bapak Ibu. Sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaannya? Oke. Kalau tidak ada, kita istirahat 1 jam ya Mbak Lisda ya. Iya, boleh Pak Denny. Oke. Yang mau ngopi-ngopi dulu boleh. Gimana Bapak Ibu? Ada yang kurang jelas? Saya Pak, Silakan. nanti Ya, boleh Bu. yang untuk grade AAA itu emang sudah terpatok ya Pak atau gimana? Oh gini ya, rating ya berarti ya. Pertanyaan tentang rating. Iya Pak, yang untuk grade-nya. Oke ya. Nanti ada saya mundur dikit, saya maju maju dikit. Oke, saya maju dikit Bapak Ibu, mohon maaf, saya tambahkan sedikit. Ini. Nanti ada tabelnya Ibu. Ya, ada tabelnya. Iya Pak. Oh ya, ini nanti saya terangkan di chapter 6. Jadi kalau Ibu bertanya apakah yang nilai AA-nya itu sudah patokan, sudah. Jadi sudah ratingnya sudah dibentuk seperti ini. Cuman nilainya yang berbeda. Kayak katakan tadi kan bobot resikonya kan tiap klaim berbeda. Ya ini adalah rating sovereign. Jadi rating ketika kita memberikan pinjaman kepada pemerintah, kalau ratingnya AAA maka 0% begitu. Kita nanti akan sampai di sini, tapi sebelum kita sampai di sini, mumpung saya ingat supaya Bapak Ibu punya pemahaman tentang rating begini. Jadi rating itu minimal 8 grade. Ya. Jadi rating itu minimal 8 grade. Komposisinya atau dimensi ratingnya minimal 8 grade. Jadi rating itu minimal 8 grade. Bisa dimulai dari ini kalau saya pakai yang standar N-Pur ya. Jadi triple A, kemudian ada AA, kemudian ada A, kemudian ada triple B seperti ini, kemudian ada B, kemudian ada B seperti ini, kemudian ada C, kemudian ada D. Ini kalau kita pakai standar N-Pur, standar N-Pur. Nah, di Moody's ada juga sama. Ya, saya pakai contoh. Moody's itu menggunakan begini, A besar, A kecil, A kecil. Kemudian ada A besar, ada A kecil. Kemudian ada A besar seperti ini. Kemudian ada B besar, A kecil. Kemudian ada B besar, A kecil. Kemudian ada B seperti ini, ada C, kemudian ada D. Nah, minimal 8 grade. Minimal 8 grade terbagi menjadi 7 performing loan, ya 1 default. Saya berikan warna lain supaya Bapak Ibu bisa jelas perbedaannya. Nah, yang hijau Tosca, yang Tosca itu adalah yang non performing loan. Nah, di dalam pembuatan rating untuk meningkatkan grade sensitivitas itu bisa ditambahkan plus dan minus. Kalau S&P bisa plus dan minus, kalau Moody's menggunakan angka 1 atau 2. Contoh misalkan begini. Double A seperti ini nanti dibagi 3. Jadi AA plus, kemudian ada AA saja, kemudian ada AA minus seperti ini.
ya. Ini kalau kita mau bandingkan antara dibagi lagi. Kenapa kok dibagi? Kenapa kok ditambahkan dengan tanda plus dan tanda minus? Ini adalah untuk meningkatkan grid sensitivitasnya. Contoh misalkan kalau ada 50 debitur mengelompok pada satu rating yang sama, misalkan 50-50-nya ratingnya adalah AA, maka untuk meningkatkan grid sensitivitas ratingnya bisa ditambahkan AA plus, AA saja atau AA minus. Nah, di Moody's konsepnya sama, cuman pelambangannya saja yang berbeda. Jadi bisa A besar A kecil 1, bisa A besar A kecil 2, bisa A besar A kecil 3. Ini ratingnya. Ini berlaku untuk rating di bawahnya. Khusus yang triple A ini sudah tidak bisa ditambah plus minus karena rating tertinggi. Nah, ini nanti yang kita gunakan, yang tadi ada pertanyaan dari Ibu, apakah nilainya tetap menggunakan itu nanti di chapter 6. Nah, ini. Ini adalah rating dengan klaim yang berbeda. Jadi kalau kita memberikan rating pada sovereign, tentu beda ketika kita memberikan kepada bank. Tentu kita berbeda ketika memberikan kepada korporasi. Contoh misalkan, rating sovereign atau memberikan pinjaman kepada pemerintah untuk rating tertinggi itu bobotnya 0. Nah, sementara kalau kita memberikan kepada korporasi triple A sampai AA minus itu nilainya 20%. Sehingga komposisi ratingnya sama, triple A sampai AA minus, triple A sampai AA minus, tapi nilai bobotnya yang berbeda. Nah, berita baiknya Bapak Ibu harus paham terkait dengan klaimnya untuk entitas apa, berapa nilainya. Tapi yang jelas tidak pernah keluar dari ini tadi, 0%, 20%, 50%, 100%, dan 150. Oke ya, ini tadi yang saya sampaikan. Jadi nilai ini nanti yang dimasukkan ke dalam ratingnya. Begitu? Cukup ya? Oke. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, kita stop dulu. Oke, barangkali Bapak Ibu butuh ngopi-ngopi dulu. Baik, kalau ada pertanyaan bisa disimpan dulu, nanti habis makan siang boleh ditanyakan. Saya kembalikan kepada Mbak Lisda. Oke, terima kasih Pak Denny. Untuk Bapak Ibu yang masih punya pertanyaan, boleh ditampung dulu aja. Nanti kita lanjutkan setelah jam makan siang. Kita kembali jam 1 ya Pak ya? Kemungkinan 1 jam untuk istirahat cukup Bapak Ibu? Cukup. Cukup ya. Ya, Jangan boleh bablas untuk tidur yang ya, mau Bapak Ibu ya. untuk yang mau makan siang dan sembahyang juga boleh dipersilahkan. Untuk Bapak Ibu yang mau live dulu boleh, nanti kita join lagi jam 1. Untuk yang mau standby juga di Zoom boleh, karena saya dan Pak Denny dan juga